Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Luciana Elva dengan NIM 119207037. Mahasiswa Pendidikan Fisika semester 5 kelas A. Di sini saya akan menggunakan alat peraga sederhana yang telah saya buat sebelumnya, yaitu mengenai kinematika gerak lurus, tepatnya adalah tentang gerak lurus beraturan. Untuk bagaimana cara pembuatan alat praktikum ini, teman-teman bisa melihat di video yang telah saya upload sebelumnya. Sebelumnya, praktikum ini memiliki tujuan yaitu untuk menganalisis pengaruh dari jarak tempuh terhadap waktu dan untuk menganalisis hubungan kecepatan terhadap waktu tempuh benda pada gerak lurus beraturan. Oke, langsung saja pada alat dan bahan yang akan digunakan. Pada praktikum ini, alat dan bahan yang diperlukan adalah tentunya lintasan ini yang telah saya buat sebelumnya. Kemudian, mobil mainan sebagai pengganti kereta dinamika. Lalu, selanjutnya adalah alat tulis untuk mencatat hasil dari praktikum. Kemudian, stopwatch untuk menghitung waktu tempuh dari mobil. Lalu yang terakhir adalah pembatas untuk memberi tanda mengenai jarak lintasan pada lintasan yang telah dibuat. Oke, selanjutnya adalah mengenai prosedur dari percobaan ini. Langkah pertama yang harus kita siapkan tentunya menyiapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan, yang telah kita sebutkan tadi. Siapkan semuanya. Lalu, ukurlah lintasan untuk benda atau benda di sini mobil dari titik start atau titik 0 dengan variasi jarak tempuh 40 cm, 60 cm, dan 80 cm. Berarti di sini kita terlebih dahulu jarak tempuhnya adalah 40 cm. Di dalam lintasan ini sudah terdapat meteran gitu yang telah dibuat. Jarak-jaraknya dari 5 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm, dan seterusnya. Di sini pertama kita akan menggunakan 40 cm. Kemudian beri tanda dengan menggunakan pembatas yang telah dibuat dengan styrofoam. Kita gunakan pembatas ini di jarak 40 cm. Setelah itu, letakkan mobil di titik start. Lalu kita mencoba untuk memajukan mobil tersebut. Dimulai dari titik start. Kemudian hitung waktunya. Pertama tadi kita jaraknya adalah 40 cm. Waktu tempuh pada percobaan pertama adalah 1 second. Lakukan pengukuran ini sebanyak 5 kali untuk jarak 40 cm, 60 cm, dan 80 cm. Waktu tempuh untuk percobaan kedua pada jarak 40 cm ini adalah 1,2 second. Setelah dilakukan 5 kali pengulangan pada jarak 40 cm, selanjutnya kita gunakan variasi yang lain, yaitu dengan jarak tempuh 60 cm. Kita tinggal ubah saja, pindahkan pembatas ini pada jarak 60 cm. Oke, pembatasnya udah dipindahkan ke jarak 60 cm. Selanjutnya kita bisa memulai percobaan. Lamanya waktu tempuh dalam jarak 60 cm ini adalah 1,6 second. Kita langsung pindahkan ke data pengamatan 1,6 second. Itu untuk percobaan yang pertama. Lalu kita coba untuk percobaan kedua. Masih dengan jarak yang sama. Lamanya waktu tempuh adalah 1,5 second.
lakukan hingga 5 kali pengulangan. Setelah melakukan sebanyak 5 kali untuk panjang lintasan 60 cm, kita lanjut pada variasi jarak selanjutnya, yaitu jaraknya sebesar 80 cm. Caranya masih sama kayak tadi, kita hanya tinggal memindahkan pembatas ini pada jarak 80 cm. Oke, di sini jaraknya telah kita tentukan 80 cm dan pembatasnya juga telah kita simpan di jarak 80 cm. Untuk memulainya, langkah-langkahnya sama kayak tadi. Jangan lupa stopwatch-nya kita harus menggunakan di waktu yang tepat kita melepaskan mobil. Lamanya waktu tempuh untuk jarak 80 cm ini adalah 2,5 second untuk percobaan pertama. Lanjut kita ke pengulangan kedua. Lamanya waktu tempuh untuk 80 cm pada percobaan kedua ini adalah 2 second. Selanjutnya untuk pengulangan ketiga, keempat, dan kelima bisa dilakukan. Caranya masih sama. Setelah melakukan pada setiap variasinya itu 5 kali pengulangan, diperoleh data seperti pada kertas ini ya. Setelah ini kita bisa dapat langsung melakukan perhitungan. Kemudian kita bisa menganalisis mengenai bagaimana sih pengaruh dari jarak terhadap waktu dan juga kecepatan terhadap waktu pada gerak lurus beraturan. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai hasil praktikum gerak lurus beraturan dengan menggunakan alat praktikum sederhana. Untuk praktikumnya tadi kan telah dilaksanakan ya. Nah, sekarang kita akan membahas data pengamatan atau data yang kita peroleh setelah melakukan percobaan tadi. Nah, percobaan pertama itu tadi kan sudah ditentukan jaraknya itu sebesar 40 cm atau 0,4 meter. Dilakukan sebanyak 5 kali pengulangan, sehingga diperoleh waktu pada percobaan pertama adalah 1 second, percobaan kedua 1,2, percobaan ketiga 0,9, percobaan keempat 1,1, lalu percobaan yang kelima adalah 1 second, sehingga diperoleh rata-rata waktu dari percobaan 1 hingga percobaan kelima itu adalah 1,04 second. Selanjutnya, untuk variasi jarak untuk 60 cm atau 0,6 meter. Sama dilakukan 5 kali pengulangan, sehingga diperoleh waktunya percobaan pertama 1,6, percobaan kedua 1,5, percobaan ketiga 1,6, percobaan keempat 1,7, percobaan kelima 1,6. Sehingga diperoleh rata-rata dari 5 percobaan itu adalah 1,6 second. Selanjutnya untuk variasi jarak yang ketiga yaitu 80 cm atau 0,8 meter. Sama dilakukan 5 kali pengulangan. Untuk percobaan pertama waktu yang diperoleh adalah 2,5 second, percobaan kedua 2 second, percobaan ketiga 1,9, percobaan keempat 1,9, dan percobaan kelima 1,9 second. Diperoleh rata-rata waktu dari percobaan 1 hingga percobaan 5 adalah 2,04 second. Kemudian selanjutnya adalah mengenai perhitungan. Nah, dari data-data tersebut dapat dihitung kecepatan dari benda tersebut, mobil mainan tadi. Nah, untuk perhitungannya, tadi tinggal dimasukkan saja ke dalam tabel untuk variasi jarak dan waktu rata-rata. Tadi kan jaraknya itu ada 3 ya, 0,4 second, 0,4 meter, mohon maaf, 0,6 meter, dan 0,8 meter. Dan waktu rata-ratanya itu tadi diperoleh 1,04 untuk jarak 40 cm, 1,6 untuk jarak 60 cm, dan 2,04 untuk jarak 8 cm. Nah, digunakan rumus kecepatan V sama dengan ST karena dalam GLD.
Setelah dihitung diperoleh kecepatan untuk jarak 0,4 second dan untuk waktu 1,4 adalah 0,38. Lalu untuk jarak 60 cm dengan waktu 1,6 diperoleh kecepatan 0,375 atau 0,4 jika dibulatkan. Lalu variasi jarak yang ketiga 0,8 meter dan waktunya 2,04 diperoleh kecepatannya itu adalah 0,392 atau dibulatkan menjadi 0,4 meter per sekon. Nah, setelah perhitungan ini kita dapat menganalisis atau menginterpretasikan data tadi. Dapat dilihat pada layar grafik tersebut merupakan grafik hubungan antara jarak terhadap waktu pada gerak lurus beraturan. Dapat dilihat juga panahnya itu atau arah grafiknya itu naik ke atas. Ini menandakan adanya hubungan yang berbanding lurus. Hubungan antara keduanya itu adalah semakin besar jarak, maka waktu tempuh yang diperlukan juga akan semakin besar. Bisa dilihat untuk jarak 0,4 waktu yang diperlukan tadi itu 1,04 ya, dan seterusnya. Kemudian analisis kedua yaitu mengenai hubungan kecepatan terhadap waktu pada GLB. Diperoleh grafiknya itu lurus terus, maksudnya konstan. Ini menandakan hubungan antara kecepatan dengan waktu pada GLB ini bersifat konstan sehingga kecepatan geraknya itu bernilai tetap. Mau berapapun jaraknya, mau berapapun waktunya, itu berarti kecepatan yang akan ditempuh oleh kecepatan dari benda itu akan tetap atau akan konstan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.